Sudah hampir setengah jam jalan kaki mengitari blok AA depan rumah. Kadang berlari, tapi usia sudah tidak mencukupi untuk lari. Tapi terus mau dilatih supaya persendian lutut semakin kuat. Ya, latihan badan itu berguna bagi kita, apalagi ibadah. Seperti pada Talitakum pagi ini, ya. Kitab Ester adalah kitab di mana tidak pernah ada dialog dengan Tuhan atau tidak pernah ada diskusi dengan Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan sangat nyata di mana di mana Mordekai melihat bahwa mau ada genosida bagi bangsa Israel waktu itu, tetapi dia membela dan menunjukkan isi hatinya dengan menggunakan kain kabung dan melolong meraung-raung, dan itu disampaikan kepada Ester. Kemudian Ester melakukan tindakan profetik dengan dia berpuasa, sekalipun nama Tuhan tidak pernah disebutkan. Namun buah yang diperoleh itu ada, yaitu Haman yang menyatakan isi hatinya, dan Ester yang rela mati untuk menghadap raja sekalipun dia tidak dipanggil oleh raja, karena peluangnya adalah dia dihukum mati. Dan kita juga belajar dari kitab Ibrani di mana bahwa lidah itu berkuasa menguasai tubuh kita gitu ya. Tapi kuncinya adalah di hikmat. Bila orang tidak memiliki hikmat, maka buahnya adalah perseteruan, iri hati, tentang keegoan, tentang ketidakpuasan, iri dan dengki. Akhirnya ada perseteruan dan kekacauan. Tetapi ketika ada hikmat di dalamnya, maka ada damai sejahtera, belas kasihan, kesabaran, sukacita di dalamnya. Jadi hikmat itu memang tidak kelihatan, tetapi buahnya sangat nyata. Dan lidah itu adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Itu bisa terpancar dari apa yang kita keluarkan melalui tulisan, melalui status, namun juga melalui buah-buah roh di dalam hidup kita. Ya, hati-hati di dalam medsos, di dalam perkataan, karena itu mencerminkan siapa kita. Jadi marilah kita dipenuhi oleh hikmat. Ya, tadi malam Ibu Gembala berbicara tentang, di pertemuan Injil berbicara tentang bentanganlah kemahmu. Jadi kita memperluas kerajaan Allah di dalam pelayanan kita, tetapi pancangkan juga patok. Patok itu seperti kalau bangunan itu semakin patoknya dalam, itu semakin kuat. Begitu pula dengan bangunan, semakin pondasinya besar, dalam, kuat, maka bangunan itu adalah bangunan yang kokoh. Begitu pula dengan kita, hikmat Kristus, hubungan yang intim dengan Tuhan, kerinduan, perasaan miskin di hadapan Allah, itu tidak dapat terlihat oleh siapapun, tetapi termanifestasi melalui buah-buah, melalui perkataan, melalui reaksi yang ada di dalam kita. Jadi mari kita hidup di dalam hikmat Kristus, supaya apa yang dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku menetapkan kamu untuk kamu menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi mari di dalam kita, untuk kita memiliki buah-buah kehidupan, agar termanifestasi apa yang ada di dalam, itulah yang keluar. Kita belajar hari ini dari Mordekai, dari Ester. Sekalipun di kitab Ester sama sekali tidak diperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dinyatakan dengan apa yang dilakukan oleh Mordekai dan dilakukan oleh Ester. Puji Tuhan.